alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dikumpulkan untuk sama-sama berhalaqah ya di masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan ya rahmatnya, para malaikat yang menaungi kita, yang mendoakan kita semua. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana janji Rasulullah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, dia mempelajari kitab Allah, yatadarasuna kitab Allah. Itu diberikan keistimewaan yang luar biasa. Kita masih diberikan taufik hidayah dan untuk mau menyempatkan waktu untuk sama-sama duduk ya, mengkaji kembali ya ilmu-ilmu Islam yang perlu kita dalami, karena ternyata tidak semua orang mampu ya, tidak semua orang bisa menyempatkan waktu gitu ya. Mudah-mudahan juga yang lainnya yang bisa terbuka waktu hatinya untuk bisa sama-sama kita meningkatkan kualitas ya ibadah kita, ya keilmuan kita. Dan juga semoga kita termasuk ya ulul albab ya, orang yang menggunakan ya akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang sifatnya itu alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Nah, sehingga dengan belajar itu ya, apalagi masalah fikih ini banyak perbedaan pendapat ya, tetapi dengan kita punya semangat menyimak, belajar lalu mengikuti mana yang terbaik. Ya, apalagi setelah jelas bahwa suatu pendapat atau suatu tindakan itu keliru, ya, sudah jelas pemahamannya, dalilnya ya, maka semoga kita termasuk ke dalam doa yang biasa dipanjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan beri rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Karena ada orang yang setelah jelas kebenaran dia tidak mau mengikuti, bertahan dengan saya dari dulu juga begini. Ya kan? Padahal sudah jelas ilmu yang dia dengarkan. Ya, oleh karena itu jangan kita membiarkan diri kita ya betah di dalam kekeliruan. Ya, karena hawa nafsu itu begitu, tidak mau mengikuti kebenaran. Ya, dan wa'arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang keliru itu keliru, dan berikan rezeki kepada kami untuk menjauhinya. Ya, jadi kalau sudah mengetahui kebenaran segera ikuti, jangan berlama-lama, karena setan itu akan selalu menghalangi. Nah, oleh karena itu dengan kita mempelajari dengan lebih dalam, ya mudah-mudahan semakin jelas mana yang benar, mana yang keliru, ya, atau mana yang lebih tepat, ya, mana yang kurang tepat, sehingga kita bisa mengikutinya. Termasuk dalam pembahasan kita itu
berkenaan dengan sholat Jumat. Pertemuan sebelumnya baru mukadimah ya tentang keutamaan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada hukum sholat Jumat. Ya, itu yang lebih tepat adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap individu. Karena memang jelas ya ayatnya, kecuali nanti ada orang-orang yang dikecualikan. Ya, dalilnya pertama tentu di Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah, kepada zikir kepada Allah atau kepada peringatan Allah, dan tinggalkanlah perdagangan. Nah, ini kan perintah. Ya, perintah secara asal menunjukkan wajib. Terlebih di dalam hadis dikuatkan lagi. Ya, diantaranya Rasul bersabda, ya rawahul jumu'ah wajibun ala kulli muqtaribin. Pergi atau berangkat menuju kepada sholat Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah balik. Ya, dan kepada yang berangkat Jumat maka dia harus mandi, ya, al-ghusl. Nanti kita akan bahas juga tentang hukumnya ya. Nah, selain itu juga ada hadis yang berupa ancaman, ya, bahwa orang yang meninggalkan Jumat, ya, kata Rasulullah, la yantahiyan aqwamun an wada'ihim Jumat. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan Jumat, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai. Ya, bahkan sampai orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali sholat Jumat karena dia menyepelekannya, tahawunan biha, artinya malas gitu ya, menyepelekan, tidak bersungguh-sungguh. Bukan karena ada uzur, dia tidak ada uzur, maka akan ditutup hatinya. Tentu kalau misalnya dia menolak kewajibannya, ya dia tidak meyakini bahwa sholat itu wajib misalnya. Nah, tentu itu kafir. Ya, orang yang menolak kewajiban Jumat ya sama dengan menolak kewajiban sholat 5 waktu. Itu kafir kalau menolak kewajiban. Tapi kalau dia masih meyakini ya itu wajib, cuman dia malas menyepelekan, nah, itu tentu dosa besar. Ya. Nah, sehingga dari hadis-hadis di atas banyak ya hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa ibadah sholat Jumat ini fardu ain, kewajiban individu, bukan fardu kifayah. Nah, ada yang dikecualikan. Sebagaimana dalam hadis dari Thariq bin Syihab, ya, dalam hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Qutni al-Baihaqi dan yang lainnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun. Sholat Jumat itu adalah kewajiban. Nah, ini jelas. Kewajiban ala kulli muhtalimin, bagi setiap yang balik, illa arba'atun, kecuali 3 orang, 3 kelompok orang. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu ya karena dia terikat dengan tuannya. Budak yang tidak merdeka dirinya itu, maka dia tidak leluasa untuk melaksanakan sholat Jumat,
sehingga tidak diwajibkan. Ya tentu kalau sekarang ya sudah tidak ada lagi budak, ya hamba sahaya. Yang kedua, awi imro'atun, perempuan, ya, tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi perempuan. Ausobiyun atau anak kecil yang maksudnya yang belum balik. Ya, tapi tentu sebelum balik itu sudah dibiasakan dulu. Ya, yang penting orang tua membimbing. Ya, jangan sampai dua ke masjid tidak dibimbing, akhirnya mengganggu. Ya, berisik, mengganggu. Nah, itu keliru. Kalau anak itu sampai mengganggu orang sholat, orang tuanya berdosa. Kan mengganggu orang sholat itu dosa kan? Karena dia kan ibadah, orang sedang ibadah, terus mengganggu, ya kan, dengan suara yang berisik, dengan bercanda, lari-lari. Itu kan dosa, mengganggu orang sholat. Nah, kalau anak kecil itu kan dia belum menanggung dosa. Siapa yang dosa? Orang tuanya. Maka hati-hati, anak ke masjid itu harus diperhatikan aturannya. Ya, dan orang tua harus menyadari tanggung jawabnya. Ya, jangan sampai anak harus ke masjid. Ya betul, tapi ingat mengganggu orang sholat itu dosa. Kalau misalnya anaknya sedang sekolah, berarti ada tanggung jawabnya di para guru, ya kan? Kalau guru tidak membimbingnya, tidak mengarahkan, berdosa. Ya, karena saya sering ya ketika di masjid-masjid tertentu ya melaksanakan sholat Jumat berisik gitu anak-anak. Ya, jadi memang tidak wajib yang belum balik itu. Ya. Nah, ini harus jadi perhatian. Yang keempat, au maridun atau yang sakit. Ya, tentu ini adalah uzur. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis ini yang sahih yang empat ini ya. Tetapi kemudian bisa ditambahkan yaitu orang yang sedang safar. Kalau hadis secara jelas ya menyebutkan musafir, itu memang ada kedoifan hadisnya itu. Ya disebutkan secara langsung misalnya au musafirun atau dia sedang safar itu doif. Ya, cuman bukan dari hadis itu dalilnya. Ya, tetapi dari hadis lain yang ketika menyebutkan safar Nabi ya dan juga para sahabat, ya khususnya pada hari Jumat itu tidak disebutkan atau diceritakan bahwa mereka melaksanakan sholat Jumat. Termasuk yang cukup kuat ya hadisnya sebagaimana yang pernah disinggung, yaitu pada saat hari Arafah. Ya, hari Arafah di Haji Wada ya, Rasulullah SAW kan melaksanakan wukuf di Arafah. Para sahabat yang menceritakan tentang haji Nabi di hari Arafah itu, hari Arafah itu kan bertepatan dengan hari Jumat. Tidak ada diceritakan Rasul melaksanakan sholat Jumat di hari Arafah. Ya, karena Umar bin Khattab kan tegas ketika ditanya oleh orang Yahudi itu. Kata orang Yahudi ada satu ayat yang kalau itu turun kepada kami akan kami jadikan sebagai hari raya. Ya, kata Umar, ayat apa? Itu di surat Al-Maidah ayat 3 ya, al-yauma akmaltu lakum nikmati ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Umar, saya tahu kapan ayat ini turun di mana. Itu kata Umar, ayat ini turun ya pada hari Jumat.
di Arafah ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah. Ya, jadi dalam wukufnya Rasul di Arafah itu tidak diceritakan tentang sholat Jumat. Nah, sehingga disimpulkan, nah ini menjadi mayoritas ya, para ulama, bahwa orang yang sedang safar yaitu diberikan rukhsah keringanan untuk tidak sholat Jumat, ya, melainkan bisa diganti dengan syukur. Tapi kalau yang musafir mau tetap melaksanakan sholat Jumat, silakan. Ya. Kemudian selain itu juga ya ada dalam hadis termasuk rukhsah juga ya, uzur untuk rukhsah tidak melaksanakan sholat Jumat, misalnya ketika terjadi hujan lebat ya, banjir ya, ada kesulitan untuk mendatangi masjid ketika kondisi ya jalannya, lingkungannya ya tidak memungkinkan, orang sedang misalnya kena bencana, ya kan, sulit untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, maka dalam kondisi sulit seperti itu juga termasuk uzur ya, diberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena pelaksanaan sholat Jumat ini tentu harus dilaksanakan secara berjamaah. Ya, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sendiri-sendiri, tidak bisa. Harus berjamaah. Ya. Sehingga yang namanya jamaah itu berapa? Minimal disebut jamaah itu. Kalau misalnya 2 orang, 1 imam, 1 makmum, itu disebut berjamaah tidak? Berjamaah. Jadi yang namanya berjamaah itu 1 imam, 1 makmum pun ya berjamaah. Jadi ketika disyaratkan dalam sholat itu berjamaah, ya kan, maka ketika orang melaksanakan 2 orang itu sudah berjamaah. Nanti kita akan bahas jumlah ya dalam sholat Jumat itu. Nah, kita runut dulu ya sebelum ya pelaksanaan sholat Jumat. Apa saja ya hal-hal yang disyariatkan. Yang pertama berkaitan dengan mandi. Soal mandi ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Ya, ada yang mewajibkan, ada yang menganggap sunnah. Ya, tetapi dengan penelahan ya terhadap dalil-dalilnya, ya lebih kuat ya, insya Allah itu hukumnya wajib. Ya, seperti dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ini ya, berkesimpulan juga wajib. Banyak para ulama yang berkesimpulan wajib, walaupun ada ulama lain yang menganggapnya sunnah. Ya, kenapa lebih kuat hukumnya wajib ya? Karena memang dalilnya kuat. Ya, dalilnya saja Rasulullah SAW bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muslimin atau muhtarimin." Hadisnya sahih Bukhari, Muslim. Mandi hari Jumat itu wajibun. Bahkan Rasul itu menggunakan kata wajibun bagi setiap muslim. Ya, walaupun istilah wajib yang disampaikan oleh Rasul belum menjadi istilah ya, belum menjadi istilah bahwa wajib itu yang harus dikerjakan, kalau ditinggalkan berdosa. Itu kan istilah itu muncul belakangan ya.
dirumuskan oleh para ulama yang usul fikih untuk menentukan suatu hukum, gitu ya. Tetapi kata wajib itu sendiri ya kuat menunjukkan hukum wajib secara istilah. Karena untuk sampai kepada hukum wajib itu kan bahasanya seperti fardu, ya kan? Farodho misalnya, farodallahu alaikum. Bisa juga dengan kutiba, ya, kutiba alaikum ya. Itu juga artinya sama, diwajibkan. Termasuk kata wajib. Jadi bahasa wajib yang diucapkan Nabi Muhammad sangat kuat menunjukkan hukum wajib dalam makna istilah. Ya, bahkan dalam hadis lain berbentuk perintah. Ya, idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil. Apabila salah seorang kalian mendatangi Jumat, menghadiri Jumat, maka mandilah. Nah, itu perintah. Perintah itu juga menunjukkan wajib. Termasuk juga hadis yang tadi, ya ala, ya, menggunakan kata ala. Wa ala man roha Jumat al-ghuslu. Ya, kata ala juga biasa menunjukkan hukum wajib. Makanya kan kewajiban haji itu menggunakan ala, wa 'alan nasi. Lillahi 'alan nasi hijjul bait. Lillah bagi Allah, ala 'alan nasi, atas manusia, kewajiban. Ala itu menunjukkan kewajiban. Jadi banyak redaksi-redaksi dalam hadis ya, yang menunjukkan hukum wajib. Itu ya. Nah, adapun ulama yang mensunahkan itu memang melihat salah satu ya dalil yang lain ya, yang menyebutkan bahasanya itu apabila mandi ya fabiha wa ni'mah, maka itu bagus ya, nikmat, jadi bagus. Nah, itu kata bagus atau lebih bagus, nah itu dipahami ya oleh sebagian ulama ya, kalau lebih bagus berarti tidak wajib ya. Nah, tapi kalau dikompromikan ya, atau dibandingkan dengan hadis-hadis yang tadi kuat ya menunjukkan kewajibannya, apalagi kalau dari segi perawinya dibandingkan antara hadis tadi yang menyebutkan wajib dengan yang menyebutkan lebih baik, itu lebih kuat hadis yang menunjukkan yang menyebutkan wajib tadi secara sanadnya, perawinya, gitu ya. Oleh karena itu kan diantaranya Syaukani ya dan yang lainnya itu berkesimpulan wajib. Ya, nah kata Imam As-Sun'ani ya misalnya mengatakan kalau begitu ya sudah, jangan meninggalkan, karena itu lebih selamat, ya kan? Karena bagi yang mengatakan wajib berarti dia sudah memenuhi kewajiban. Bagi yang mengatakan sunnah pun ya berarti kan lebih baik. Ya, walaupun tadi yang lebih kita kuatkan itu hukumnya wajib, mandi Jumat. Nah, lalu selain itu ya seperti memakai wangian itu sunnah. Ya, memakai wangian, dan juga dianjurkan juga memakai pakaian putih. Ya, tapi ya dianjurkan saja ya, tidak harus. Karena kan pakaian kita ya kadang beda-beda warnanya. Kalau cuma putih aja ya bisa bosan gitu kan. Ya, tapi kalau ada yang putih ya itu lebih bagus. Ya karena kata Rasulullah SAW ya, sebaik-baik
Pakaian itu warna putih ya. Ilbasu minasyab al-bayan. Pakailah ya dari pakaian itu yang berwarna putih. Faina khairus siyabikum, karena dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kapani, makanya kapan itu kain kapan itu putih, gitu ya. Nah, kemudian ya menggosok gigi ya seperti biasa ya. Dan menghindari hal-hal yang beraroma yang tidak sedap ya, seperti misalnya makan bawang ya, atau di kita makan jengkol ya, makan pete, itu bisa mengganggu yang lain. Bahkan para malaikat itu terganggu ya dengan aroma yang tidak sedap tersebut. Termasuk rokok. Termasuk rokok. Rokok kan selain aromanya ya bau ya busuk, juga kan berbahaya juga. Ada zat yang berbahaya yang memadaratkan gitu ya. Sehingga mayoritas ulama sebenarnya mengharamkan rokok. Mayoritas ulama kontemporer ya, kalau seluruh dunia itu. Ya walaupun masih ada yang masih minimal makruh gitu ya. Makruh itu kan untuk ditinggalkan, bukan untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian juga disunahkan untuk bersegera ya at-tabkir ilal masjid. Ya, jadi lebih dulu datang ke masjid ya, jangan belum azan, gitu. Jangan nunggu azan justru sebelum datang azan. Bahkan kan Rasul mendorong ya agar lebih dulu siapa yang datang di waktu yang pertama ya, dia seperti berkurban dengan unta. Siapa datang di waktu kedua seperti berkurban dengan sapi. Di waktu yang ketiga seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang datang di waktu yang keempat, dia seperti berkurban dengan ayam. Datang di waktu kelima ya seperti dia berkurban dengan telur. Ya, korba baydotan, telur. Jadi semakin lambat semakin kecil gitu ya pahalanya. Jadi ini dorongan ya dari Rasulullah SAW untuk bersegera menghadiri Jumat. Juga dianjurkan untuk mendekat ke imam. Ya uhduru dzikra wa danu minal imam. Ya hadirlah zikir ini maksudnya adalah Jumat, maksudnya khutbah ya, karena Jumat ini didahului dengan khutbah. Dan mendekatlah kepada imam. Kata Rasulullah ya fa'inna rajul, karena seseorang la yazal yatabad hatta yu'akhkhar fil jannah wa innahu. Nah, orang yang justru menjauh dari peringatan ya, dari khutbah ya, itu bisa jadi dia akan diakhirkan masuk ke surga. Ya, kadang kan biasanya orang justru nyari yang paling belakang. Ya, buat bisa nyender gitu. Paling belakang. Ya. Dan juga ya dengan berjalan ya. Kalau memang bisa dijangkau dengan berjalan kaki ya, karena setiap langkah itu akan dihitung ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid ya sebelum duduk, dan sholat yang disebut dengan sholat intizar. Ya, artinya sebelum azan, sebelum imam naik ke mimbar. Nah, itu dipersilahkan. Ya kan, dalam hadis itu yang dicatat oleh Allah, artinya silakan sebanyak-banyaknya. Yang dilakukan 2 rakaat. Ya, sholat sebelum imam naik mimbar, sebelum azan. Nah, adapun setelah azan, setelah dikumandangkan azan itu kan setelah azan itu langsung khutbah.
tidak ada sholat qabla Jumat itu nggak ada. Bahkan ini hampir disepakati oleh para ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu. Ya, jadi tidak ada sholat qabla Jumat setelah azan. Kalau intizar menunggu azan, ya, menunggu waktu Jumat zuhur, itu ada, silakan. Tapi ketika sudah azan itu kan dengan naik mimbar dulu. Nah, ini berarti kita perlu membahas juga tentang soal azan. Ya, tentang soal azan ini jelas. Nah, ini seperti dalam hadis ya riwayat Bukhari ya, Sahih Bukhari ya, Abu Dawud dan yang lainnya dari Sa'id bin Yazid. Sesungguhnya azan pada hari Jumat itu ya awalnya adalah ketika imam duduk pada hari Jumat di atas mimbar, itu di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nah, ketika zaman Utsman, nah sini nanti kita harus tahu kenapa alasannya Utsman itu wa kasuru, dan mereka menjadi banyak masyarakat itu, maka Utsman memerintahkan pada hari Jumat itu dengan azan yang ketiga. Bil adanis salis, azan yang ketiga maksudnya karena kan azan qomat itu kan qomat itu dianggap kedua, azan kedua, sehingga ditambah lagi satu azan, jadi disebut azan ketiga. Nah, itu pun harus tahu ya bagaimana pelaksanaan azan di zaman itu. Fa'azana bihi ala zawro, azannya itu di zawro. Zawro itu satu tempat di pasar, bukan di masjid. Ini sebagai bentuk istihad Utsman, ketika banyak orang-orang di pasar itu, agar sampai kepada mereka pemberitahuan itu, azan itu, ya kan? Dan tujuannya kan agar mereka bersiap-siap. Artinya kan berarti sebelum waktu itu, sebelum masuk waktu, bukan di masjid. Dan juga alasan Utsman melakukan itu tadi, ketika suara itu tidak sampai, kemudian mereka juga belum tahu waktunya, ya tidak susah karena kan belum ada jam. Nah, tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, alasan-alasan yang digunakan oleh Utsman bin Affan untuk melakukan azan pertama gitu ya, Jumat itu sudah tidak ada lagi. Ya, karena sekarang ada pengarah suara yang bisa menyampaikan kepada orang. Sekarang ada jam, orang tidak udah bahkan ada jadwal sholat. Ada jam, bisa mengetahui waktu. Jadi apa yang dilakukan oleh Utsman itu alasannya sudah tidak ada. Karena alasan itu sudah tidak ada, ya maka kembali kepada syariat awal, itu azan sekali. Yang dilakukan di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ini hanya istihad Umar. Di samping istihad Umar juga para sahabat nggak semuanya sepakat. Ya, seperti misalnya yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman itu, yaitu Umar misalnya. Maka Ibnu Umar menganggap bid'ah. Jadi tidak disepakati. Jadi yang pertama tidak disepakati, kemudian juga alasan yang dilakukan oleh Utsman itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga apa kebutuhannya? Kemudian juga kan azannya itu yang dilakukan justru pas pas sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu azan, imamnya belum naik. Ya kan? Terus azan lagi. Nah, ini enggak ada syariat. Tidak ada dalilnya. Sehingga orang itu kadang hanya mengikuti kebiasaan saja. Dari dulu begitu, enggak dibuka lagi, enggak dipelajari lagi dasarnya, dalilnya, gitu ya. Dan juga tidak dipelajari tadi apa alasan Utsman melakukan itu. Sebenarnya Utsman melakukan ikut.
Padahal kan al-hukmu ya dulu mal ilah, ya kan? Wujudan wa adam. Hukum itu mengikuti ilahnya, alasannya. Ketika alasannya ada, maka ada hukum itu. Kalau alasannya tidak ada, berarti tidak ada. Begitu ya. Ya, kemudian juga tadi ya, ketika dalam hadisnya itu disebutkan ketika sudah dikumandangkan azan, kan naik mimbar dulu ya, Rasulullah itu naik mimbar. Jadi azan itu sebelum dikumandangkan, khatib itu naik mimbar dulu, baru dikumandangkan azan. Islam mengucapkan salam, kemudian azan Jumat. Setelah itu kan langsung khutbah, tidak ada sholat. Hadisnya jelas itu. Ya, hadisnya jelas yang menyebutkan hal itu. Bahkan para imam dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi ya, dan yang lainnya itu tegas. Ya, menyebutkan bahwa setelahnya itu khutbah langsung. Tidak ada lagi sholat. Nah, itu kan masih ada ya, masih ada kan? Setelah azan sholat. Tidak, sehingga tidak ada qobliyah Jumat itu. Dan tidak bisa dia dikiaskan, disamakan dengan sholat zuhur. Karena dia hukum syariat yang berbeda. Syariat yang tersendiri, punya hukum tersendiri. Jumat itu kan dari rakaatnya aja beda. Jumat 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, beda. Tidak bisa dikiaskan. Ya kan, apalagi dengan hadis-hadis, dengan apa yang dilakukan Rasulullah, itu jelas nggak ada qobliyah Jumat. Yang ada itu badiah. Kalau badiah ada, sholat Jumat, sholat sunnah ada badiah. Ya kan, kalau qobliyah itu tidak ada. Ya, kemudian juga masalah bilangan ya. Karena ada ulama yang mensyaratkan 40 orang. Nah, itu dalilnya tidak kuat. Ya, dalilnya tidak kuat dan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ketika sedang sholat Jumat kan setelah ada yang keluar itu ketika belum tegas ya perintahnya itu. Mereka berhamburan keluar, tinggal 12 orang di dalam masjid. Dan juga kan dalilnya hanya cerita gitu. Ketika dilakukan Jumat pertama itu jumlahnya 40 orang. Itu kan hanya menceritakan suatu kejadian. Ya kan? Jadi suatu kejadian itu tidak bisa menjadi dalil bahwa harus minimal 40. Dan tadi kembali kepada mana jamaah ya. Jamaah itu walaupun 2 orang itu sudah berjamaah, sehingga sholat Jumat itu ya sah-sah saja. Jadi tidak ada batas minimal. Tetapi tentu lebih banyak lebih baik. Lebih banyak jamaahnya lebih baik. Ya kan, misalnya disatukan dalam masjid besar dalam satu daerah itu lebih bagus. Lebih banyak daripada sekarang satu wilayah banyak masjid jadi sedikit-sedikit. Kalau memungkinkan menggabungkan semua ya, itu lebih baik. Ya barangkali itu ya kalau ada yang Yang pertama, apa batasan tinggalan sholat Jumat? Apakah batasan tinggalan sholat Jumat? Apakah ada dalilnya khusus? Semisal khotib sudah naik mimbar, apakah sudah ketinggalan sholat Jumatnya? Karena mendengarkan khutbah adalah salah satu syarat Jumat. Kemudian yang kedua, menunggu waktu sholat Jumat kan tadi sudah. Nah, itu sesuai sunnah dilakukan terus menerus sampai waktu sholat, waktu imam naik mimbar 2 rakaat terus. Itu memang sunnahnya seperti itu atau ada yang lain, misalkan baca
saya dengar itu membaca Quran, zikir itu termasuk yang disunahkan. Tapi yang paling kuat yang mana antara sholat istizhar tadi dengan membaca zikir berzikir. Yang ketiga, sholat Jumat di hari raya. Di hari raya. Ya. Ketika memang ada jemaah yang melaksanakan sholat Jumat, pilihan yang lebih afdol sholat Jumat atau gugur menjadi sholat zuhur, itu dalil yang paling kuatnya yang keempatnya, bila menghadiri sholat Jumat sedang berkunjung tapi bukan syafaq dan ternyata tidak kebagian shaf. Tidak kebagian Shaf. kosong. Masjidnya sudah penuh. Sementara kondisi di luar itu tidak memungkinkan untuk sholat Jumat. Apakah memang tetap dilaksanakan dengan tidak tumanina atau mengganti sholat zuhur? Yang kelima, ketika Jumat akan melakukan syafaq, setelah sholat Jumat akan melakukan syafaq, kemudian yang bersangkutan ingin menjamak, apakah diperbolehkan secara sunat? Kemudian ketika memang boleh secara dijamak, apakah boleh kosong atau harus tetap 4 rakaat asarnya karena takzim? Yang terakhir, niat mandi wajib tadi. Niat mandinya dilaksanakan sebelum sholat subuh. Boleh? Soal kerjanya susah ya. Ya, karena soal orang kerja mandinya bagi-bagi aja. mandinya. Ya kalau mandi. Ya, gitu aja bisa. Agak luar biasa. Lupa. Yang pertama batasan ketinggalan sholat. Oh iya. Iya, kalau tidak ada uzur ya. Apa kalau ada uzur itu tidak masalah ya. Ketika sudah berubah ya. Karena memang ada sahabat yang pernah tidak berubah baru datang, lalu Rasul bertanya, apakah kamu sudah sholat? Kayak ke masjid, ya belum. Jadi disuruh sholat. Jadi kalau memang sedang berubah baru datang boleh untuk sholat kayak ke masjid. Itu boleh. Kecuali kalau memang sudah duduk, ya sudah mendengarkan itu tidak ada sholat. Dan mendengarkan itu jangan wajib. Kalau orang lalai dari mendengar khutbah itu berdosa Arab hukumnya. Bahkan garis hilang pahala juga. Jadi kalau ada wujudnya dan yang penting ya walaupun misalnya dia kebagian sedikit khutbahnya, yang penting dia dapat sholat. Ketika misalnya dapat sholat ya dia berarti mendapatkan sholat juga. Walaupun masuk ya dia bisa menyempurnakan. Kalau memang ada unsur ketiduran atau kelupaan gitu. Tapi kalau misalnya sholatnya udah kelewat, tidak ada lagi kewajiban umat, dia mengganti dengan zuhur. Ya, kemudian Menunggu waktu sholat Jumat istizhar. oh iya, ya itu diantara saja ya, karena itu pilihan aja ya, orang misalnya menunggu sholat Jumat kan seperti zikir, baca Quran itu juga dianjurkan ya, walaupun tidak ada anjuran khusus, karena itu juga termasuk hal yang sunnah yang dianjurkan, itu bisa kita lakukan, itu fleksibel aja. Ya, orang mau pilih yang mana. Cuman kalau yang secara khususnya ya itu sholat intizar itu ada. Kan suka ada yang pakai mixed. Nah, kalau pakai rumah itu bisa mengganggu. Ya, kemudian juga ada hadis ya yang mengatakan jelas justru tidak boleh mengadakan halaqah sebelum Jumat. Halaqah pengajian sebelum sesuatu itu. Karena ada ya sebagian orang khutbahnya harus pakai bahasa Arab. Sehingga pengajian dulu sebelum Jumat. Nah, justru ada khutbah itu dengan bahasa yang dipakai.
tujuan khutbah itu apa? Kan memberikan nasihat, pengajar yang namanya nasihat yang dipahami. Ada cara harus pakai bahasa. Maka yang mensyaratkan khutbah itu harus ada hamdalah, harus ada sholawat, harus ada ini, harus itu tidak kuat dari itu. Hal-hal itu hanya menunjukkan sunnah saja, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Khutbah itu harus ada ini, harus ada ini, tidak wajib. Sunnah saja yang wajib. Gitu ya. Siapa lagi? Yang keempat, tidak menghadiri sholat Jumat sedang berkunjung bukan Oh iya. bukan sama. Berkunjungnya karena sahabat itu kan sebetulnya nggak harus jauh ya jaraknya. Kalau dia apa namanya yang paling minimal itu dalam batas itu kita 3 mil. 3 mil itu sekitar 5 kilo. Jarak kalau pakai jarak itu ada 5 kilo itu sudah masuk sahabat. Ya. Nah, kalau belum masuk sahabat, dia cuma ke tetangga yang dekat ya berarti kan belum sahabat. Ya. Nah, berarti ya dia harus ada apa terkena kewajiban melaksanakan Wajib. sholat Jumat. Ketika misalnya sudah penuh ya bagaimana caranya? Karena biasanya pas dengerin khutbah penuh, tapi pas sholat kan kita suka itu. Rapat. Suka pada baju kan, jadi ada lowong. Ini nggak apa-apa pas khutbahnya dia di luar berdiri nunggu. Ketika sholat biasanya jadi bisa ini enggak kan? Gitu. Jadi disiasati lah, ya disiasati. Nah, kalau misalnya ternyata dia berjalan, misalnya nggak ada kendaraan, ternyata pas sampai udah selesai kan? Udah ya. Kemudian beliau sudah ya kemudian Jamak. menjamak itu memang boleh menjamak ataupun walaupun tidak menjamak sholatnya tapi menggabungkan waktunya. Ya artinya boleh melaksanakan sholat asar di waktu Jumat atau di waktu Zuhur pada hari Jumat. Nah, tentu ketika dia bisa sadar ya kan? Jadi kalau Itu boleh dan boleh kosong. kalau berangkat gimana? Kalau musafah, jadi misalkan kayak besok. Belum berangkat. Belum berangkat, jadi belum berangkat tapi saya mau berangkatnya misalnya ke Semarang besok. Berangkatnya ya Jumatan. Habis Jumatan. Ya belum berangkat. Oh. Safar itu kalau sudah masuk, kalau sebelum berangkat ya belum safar. Nggak boleh dijamak. Nggak boleh, karena belum berangkat. Jadi orang yang diberi rukhsah itu ketika dia sudah ada dalam safar. Sekalipun jamak tak. Iya, karena belum susah. Baru dia belum. Ya belum ya belum. Baru dia belum safar. Nunggu kereta. Itu untuk sholat ya, kecuali untuk sahur. Kalau sahur boleh. Dia belum berangkat ya makan dulu. Kalau boleh itu boleh. Jadi kalau untuk sahur boleh. Ya makan dulu sebelum sahur. Tapi kalau untuk sholat nggak boleh karena dia belum masuk. Karena ini Ustaz Bang alasannya Ya, itu dia mau. bukan naik kereta Ustaz. Naik kereta di kendaraan sholat fardu itu kan nggak boleh, harus turun. Turun itu kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan turun, tapi kalau tidak memungkinkan, kalau kereta kan perjalanan jauh ya nggak memungkinkan untuk turun, sehingga boleh di atas kendaraan. Nah itu pun pernah dilakukan Rasul ketika hujan, ya kan susah untuk turun, ya akhirnya gitu lah di atas tunggangan melaksanakan sholat. Ya. Kalau misalkan kalau misalkan kasusnya begini Pak Ustaz, sebelum Jumat kita suka berangkat dari rumah dan kita Jumatannya itu misalkan antara di Masjidul Inka Cipagelan apa Cianjuang atau misalkan Jumatannya itu katakanlah di stasiun Bandung atau di stasiun Cimahi. Nah pada saat sholat Jumat di tempat-tempat itu status kita kan sudah keluar dari rumah nih. Apakah dengan jarak seperti itu dibolehkan untuk
jamak. Kalau belum masuk Sabah ya belum. Untuk jarak Masih di wilayah kita. Cimahi. Pasti tadi kalau pakai ukuran minimal 5 kilo. Ya, minimal 5 kilo itu belum masuk 5 kilo ya belum masuk Sabah. Ya berarti kan belum boleh. Walaupun kita udah keluar dari rumah, jadi patokannya bukan keluar dari rumah, tapi sudah masuk, kita berada di Sabah dulu. Kalau sholat di stasiun Bandung itu udah ada 5 kilo ya. Kalau itu udah keluar Cimahi, gitu kan? Mandi wajibnya Jumat. Ya, Dilaksanakan sebelum subuh. oh, yang saya ingat hari yaummu itu kan hari dia dari subuh ya. Kalau yang disebut yaumul juga kan bahasa yaumul hari dia dari subuh. Waktunya, jadi kalau sudah waktu subuh kan belum sholat tuh, tapi sudah masuk waktunya berarti sudah. Jadi bukan patokannya bukan sholatnya, karena sholatnya bisa apa ya? Nunggu dulu, belum sholat subuh. Tapi patokannya waktu, kalau sudah masuk waktu ya udah. Jadi patokannya waktu. Kalau yang pada maghrib itu apa, Ustaz? Pada maghrib pergantian hari. Ya hitungan hari, apa hitungan tanggal. Tanggal Hijriah mulai dari maghrib. Kalau maghribnya dari malam, terlalu jauh ya. Kabur iya, kabur kata lagi, kabur kesang gitu. Kabur. Pada subuh. Satu. Dijelaskan kembali itu makna sabar, Mas. Jadi selama ini pemahaman saya salah. Jadi ketika berniat sabar itu bisa melakukan seperti mereka sholat gitu, ya seperti tadi mau dijelaskan kembali makna sabar itu seperti apa. Sabar itu artinya melakukan perjalanan. Kita orang keluar dari daerahnya. Itu kalau dari hadis-hadis Nabi ya yang paling jarak minimal pernah dilakukan Rasul itu 3 mil. 3 mil itu sekitar 5 kilo. Ya, ada yang bersyaratkan lebih jauh seperti 85 kilo, itu terlalu jauh. Jadi kalau pakai ukuran ya sekitar 5 kilo. Ya, jadi kita berada di tempat yang bukan daerah kita dengan merasa asing gitu ya kalau dari segi perasaan. Gitu. Tapi kalau perasaan kan relatif ya ada ukurannya. Berarti Ustaz kayak tadi kasusnya misalkan perjalanan seperti besok, misalkan perjalanan dari sini habis sholat Jumat, kira-kira sampai ke Semarang itu kira-kira jam 5-an. Berarti saya nggak bisa meringkas sholat, Pak Ustaz. Ya kalau belum masuk jarak Sabah belum. Kalau masih di rumah, kalau masih dekat gitu. Berarti sholat asar sendiri berarti ya? Boleh jamal, boleh kosong. Ketika sudah masuk jarak Sabah, sudah keluar, baru boleh. Karena kan bisa aja baru niat ternyata nggak jadi kan? Kan bisa aja. Jadi kalau masih di daerah sendiri belum boleh di Jawa belum boleh. Gitu. Kalau misalnya perjalanan panjang sebenarnya boleh kan ketika tidak memungkinkan dulu di atas kereta atau misalnya jalan kaki juga boleh. Kalau misalnya memungkinkan nyampe asar dan nyampe belum sholat zuhur, bisa jalan kaki juga boleh. Kecuali kalau perjalanannya panjang melewati waktu 4 sholat, itu mah tidak ada di atas kereta. Ya. Tapi soalnya lanjut lagi ya.